Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab suci dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengarkan bahwa Yesus menyatakan misinya di depan publik di Nazaret. Jelas dikatakan tadi dalam Injil, "Sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Misi yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Kita juga sebagai pengikut Kristus harus melakukan misi yang sama. Artinya kehadiran kita membawa keselamatan bagi orang lain, membawa pengharapan bagi orang lain, membawa orang yang tertindas kepada kemerdekaan. Itu juga adalah misi kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Untuk melakukan misi yang baik ini, Yesus ditolak pertama-tama oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Kita pun harus menyadari bahwa untuk melakukan misi yang baik yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita, kita juga akan mengalami penolakan, penindasan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Karena perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan bukan datang dari diri kita, tapi berasal dari Roh Kudus yang diutus ke dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari Tuhan memakai kita, siapapun Anda, apapun latar belakang hidupmu. Bukalah dirimu untuk dipakai oleh Allah untuk melanjutkan karya dan misinya selama kita masih hidup di muka bumi ini. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak penolakan, tapi teruslah melakukan misi baik ini, agar kemuliaan Allah semakin nyata di dunia ini, agar semakin banyak orang memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ditolak oleh orang-orang di tempat asalnya karena dia adalah anak tukang kayu. Kita juga mungkin ditolak oleh orang karena orang mengetahui latar belakang kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan melihat tindakan baik pertobatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, teruslah melakukan kebaikan, karena Bapa menuntun kita selama kita berbuat baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang melakukan perjalanan, baik di darat, laut, maupun di udara. Dampingilah mereka satu persatu dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Biarlah mereka semua boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Dampingi mereka Tuhan. Berkatilah semua orang yang akan mereka jumpai dengan rahmat yang berlimpah. Biarlah perjumpaan ini membawa damai dan sukacita serta pengharapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.